Halo semua, perkenalkan nama saya Rinaldo T dengan NIM 2413511005. Nah, baik, di sini saya akan memberikan penjelasan atau memberikan tutorial cara menginstal aplikasi Saga. Nah, pertama-tama teman-teman membuka Google Chrome. Lalu teman-teman di kolom pencarian bisa cari Saga GIS. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Teman-teman buka yang Saga GIS Source Forge. Nah, teman-teman akan dialihkan ke halaman berikut seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada tulisan download. Nah, lalu teman-teman akan dialihkan ke halaman seperti ini. Ini ada beberapa file yang bisa kita download. Teman-teman buka yang paling atas yaitu Saga 9. Nah, lalu kemudian di sini ada beberapa file yang bisa kita install juga. Nah, sebelum itu di sini ada keterangan modified. Nah, modified itu memberikan penjelasan kapan terakhir data tersebut dimodifikasi atau file tersebut dimodifikasi. Ini file yang paling terbaru yaitu 2025 bulan 10 tanggal 6. Nah, teman-teman pilih yang paling terbaru, yang sudah dimodifikasi paling terbaru. Nah, kita akan ditampilkan halaman seperti ini. Ini file yang dapat kita install. Nah, kita tidak bakalan menginstal semuanya. Kita bakalan menginstal jenis file yaitu zip. Ini zip. Nah, teman-teman akan tampilkan halaman tersebut, lalu tunggu sekitar beberapa detik. Nah, ini sudah terinstall sekitar 93,8 MB. Nah, karena di sini saya sudah menginstal aplikasinya, maka saya skip saja. Nah, setelah teman-teman menginstal, teman-teman dapat melihat filenya di folder. Lalu klik download. Nah, ini file yang sudah kita install. Lalu sebelum teman-teman membuka filenya, teman-teman harus mengekstraknya terlebih dahulu. Mungkin jika teman-teman belum menginstal WinRAR, maka teman-teman bisa menginstalnya terlebih dahulu untuk mengekstrak file. Lalu kita ekstrak here. Nah, kita tunggu beberapa detik. Nah, setelah diekstrak, ini filenya bakalan bisa dibuka, karena jika tidak diekstrak maka filenya tidak bisa dijalankan. Nah, ini ada beberapa file yang sudah diekstrak. Lalu kita buka yang Saga GUI dengan tipe datanya itu application. Nah, kita klik, lalu klik kanan, terus run as administrator. Nah, setelah itu teman-teman bakalan diberikan informasi seperti ini. Ini teman-teman jangan takut, karena ini informasi itu dari Windows Security teman-teman di setiap laptop masing-masing. Ada yang bakalan memberikan informasi ini dan ada yang tidak. Nah, teman-teman klik more info. Nah, di sini kan ada beberapa idea bakalan memberitahu tipe data tersebut. Nah, lalu klik run anyway. Nah, setelah itu dia bakalan memberikan pemberitahuan seperti ini, lalu klik yes. Nah, setelah teman-teman sudah klik yes, maka dia akan menjalankan aplikasi Saga tersebut. Nah, mungkin teman-teman bisa menunggu sekitar beberapa menit. Ini lumayan agak membutuhkan waktu. Nah, teman-teman akan ditampilkan seperti ini ketika sudah
menjalankan file Saga tersebut atau aplikasi Saga tersebut. Nah, ini teman-teman close saja. Nah, ini dia tampilan aplikasi Saga yang sudah kita install tadi. Nah, ini mungkin ada beberapa tampilan-tampilan yang teman-teman bisa survive sendiri. Nah, demikian untuk cara menginstal aplikasi Saga. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan manfaat dari USGS dan Saga. Yang pertama, USGS adalah lembaga pemerintah Amerika Serikat yang menyediakan data dan informasi ilmiah tentang bumi, termasuk data geospasial, manfaat penggunaan data, dan layanan dari UGSG. Antara lain, manfaat dari USGS: pertama, sumber data satelit gratis, menyediakan citra satelit, misalnya Landsat, Sentinel, MODIS, secara gratis untuk berbagai keperluan. Bermanfaat untuk memantau tutupan lahan, deforestasi, pertanian, kebakaran hutan, dan perubahan penggunaan lahan. 2. Pemantauan lingkungan, membantu memantau kualitas air, kondisi geologi, dan potensi bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor. 3. Penelitian dan perencanaan wilayah, digunakan oleh akademisi, pemerintahan, dan perusahaan untuk mendukung penelitian dan perencanaan tata ruang. 4. Data topografi dan DEM. USGS menyediakan data digital elevation model yang digunakan untuk analisis ketinggian aliran sungai, lereng, dan aspek lainnya dari GIS. 5. Monitoring bencana alam, memberikan data penting untuk mitigasi dan respon terhadap bencana seperti gempa bumi, banjir, dan kebakaran hutan. 2. Saga. Saga adalah perangkat lunak open source untuk analisis data geospasial, dirancang untuk penggunaan yang melakukan analisis ilmiah, khususnya dalam geologi, hidrologi, dan geomorfologi. Manfaatnya: yang pertama, analisis geospasial lanjut, memungkinkan analisis spasial seperti permodelan aliran air, analisis lereng, klasifikasi citra, interpolasi data, dan lain-lain. 2. Pengelolaan DEM yang kuat. Saga memiliki alat khusus untuk analisis berbasis DEM seperti delineasi das, analisis aliran, permukaan, dan permodelan erosi. 3. Integrasi dengan GIS lainnya, dapat digunakan bersama QGIS atau software lainnya sebagai backend process store. 4. Open source dan gratis, cocok untuk akademisi, penelitian, dan pemerintah yang memerlukan solusi tanpa biaya lisensi. 5. Konsumisasi tinggi, mendukung scripting, misalnya dengan Python untuk otomasi proses analisis. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Adrian Masyurah Nathaniel. Saya dari Ilmu Kelautan Angkatan 2024 dengan NIM 2413511057. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat akun di USGS Art Explorer. Pertama, pencet aja create account, terus buat username-nya random aja, sama password, sama ini juga kita random aja, terserah mau kita gimana. Oke, terus di continue aja. Ini kita pilih in what sector do you work, ini kita pilih akademik. Terus ikutin aja ya tutorial yang ada di dalam sini, dipilih sama aja. Oke.
Nah ini select access importance-nya nanti bakal diubah, kayak ini juga harus diisi, yang ini semua harus diisi yang kosong. Nah itu dirubah jadi neither important or not important. Ini masukin aja data-data kalian seperti nama depan, nama belakang, organisasi, terus alamat. Selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman ini. Kita minta langsung submit registration untuk si USGS ini ngirim sebuah link untuk dikonfirmasi ke email kita. Ketika sudah, kita bisa langsung return to login page. So kita bisa login lagi. Ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anggi Satya Situmeam, biasa dipanggil Anggi, dengan NIM 24135111033. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memahami fungsi additional dari additional kriteria di USGS Explorer. Nah, fungsi dari kriteria tambahan di sini itu guna untuk menyaring atau memfilter data geospasial yang kalian dapatkan berdasarkan kriteria-kriterianya, seperti ada persentase tutupan awan ataupun parameter pemandangan Landsat. Terus itu juga ada ini bisa dilihat di sini ada ini, kita punya image quality, ada collection kategori. Ini tuh berdasarkan apa dan berapa yang kalian mau untuk kualitas itu sendiri. Di sini ada tier 1, tier 2 dan real time. Itu ada di collection kategori. Nah, teman-teman di sini additional kriteria itu digunakan ketika kalian menginginkan sebuah data itu seperti apa kualitasnya, ataupun seperti apa dan dari mana sumbernya. Sama halnya seperti datasets. Namun datasets ini berfokus untuk yang mana yang mau di-download gitu. Nah, kalau additional kriteria ini hanya untuk kayak gimana seharusnya kita mendapatkan data itu. Data yang seperti apa yang akan kita dapatkan. Seperti itu, teman-teman. Nah, kalau semisalnya teman-teman gak ada kriteria tambahan untuk download data, itu tidak masalah. Langsung aja kita ke results. Nah, di results itu teman-teman bisa mendapatkan data yang sesuai yang teman-teman inginkan, maupun dari datasets ataupun additional kriteria. Dah, segitu aja penjelasan dari saya mengenai additional kriteria. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, result dan menurut data. Pertama, sebelum menurut data, kita melihat data yang mana yang akan kita download. Sebelumnya kita melihat gambar
yang tampak jelas untuk pulaunya. Di sini saya memilih full display gambar Pulau Nias yang terlihat jelas. Di sini ada dataset atribut. Di dataset atribut terdapat Landsat Product Identity Filter L2, L1, Landsat Select Identity Filter, Date Acquired, Collection Kategori, Collection Number, WRS Paid, WRS ROM, Target WRS Paid, dan lain-lain. Jika dirasa full display ini yang akan kita download, kita close terlebih dahulu. Setelah kita close, kita akan mendownload datanya. Di sini ada tombol untuk mendownload, kita klik yang ini. Tunggu loading. Jika sudah, kita akan mendownload TIFF dengan cara select file. Kita matikan format TXT dan XML. Jika sudah dimatikan, kita langsung download. Ini kita klik OK. Setelah itu file sudah terdownload. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang band pada data yang telah diekstrak tadi. Nah, setelah teman-teman mengekstrak data tersebut yang sudah di-download atau diinstal melalui USGS tadi, maka data tersebut akan terbagi menjadi beberapa file dalam bentuk TIFF, yang dimana file-file tersebut tuh terdapat di situ adalah band. Nah, secara sederhana saya akan menjelaskan secara sederhana itu band itu merupakan lapisan warna yang menangkap energi dari panjang gelombang tertentu. Nah, jadi setiap lapisan band ini memuat informasi unik tentang permukaan bumi, seperti memberikan informasi vegetasi, tanah, air, atau suhu di permukaan bumi. Nah, mungkin ada beberapa band yang ada di Landsat 8. Yang pertama yaitu band 1 atau coastal aerosol dengan rentang gelombang 0,43 sampai 0,45 mikrometer. Nah, jadi band 1 ini berfungsi untuk mendeteksi partikel aerosol dan sedimen halus di wilayah pesisir. Nah, contohnya itu ini, seperti ini, band 1. Ini merupakan band 1 yang ada di file saya yang sudah saya download. Ini contohnya band 1. Nah, band ini berfungsi untuk mendeteksi partikel aerosol dan sedimen halus yang di wilayah pesisir, perairan dangkal, serta atmosfer. Karena band ini memiliki panjang gelombang terpendek di antara semua band OLI atau OLI. Band ini sangat sensitif terhadap hamburan cahaya oleh partikel-partikel kecil di udara dan air. Nah, dalam penelitian juga sering digunakannya band 1 ini untuk mengidentifikasi kekeruhan perairan, kandungan sedimen tersuspensi, serta deteksi aerosol dan lain-lain sebagainya di permukaan laut. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke band 2. Di sini ada band 2. Nah, band 2 ini yaitu blue dengan rentang gelombang 0,45 sampai 0,51 mikrometer. Nah, band biru ini atau blue ini berperan penting dalam analisis vegetasi perairan, terumbu karang, serta tubuh air karena panjang gelombangnya mampu menembus kolom air lebih dalam dibanding band lain di spektrum tampak. Nah, band ini juga digunakan untuk koreksi atmosfer dan pengenalan fitur perairan dangkal. Band 2 ini juga sering dimanfaatkan untuk mendeteksi seperti fitoplankton, sedimen tersuspensi, dan area pesisir dengan kejernihan tertinggi. Nah, ini merupakan band 2 yang ada di file saya yang sudah saya download atau saya install. Nah, kita masuk yaitu band 3. Di sini band 3 ini sebagai green.
dengan panjang atau rentang gelombang itu 0,53 sampai 0,59 mikrometer. Nah, band green ini atau band yang ketiga ini merupakan panjang gelombang yang paling dekat dengan puncak reflektansi vegetasi sehat karena daun memantulkan cahaya hijau akibat klorofil menyerap merah dan biru. Band ini sering digunakan untuk analisis vegetasi darat dan pesisir, serta kombinasi komposit warna alami atau natural color composite. Nah, jadi band ini diperoleh melalui pemantulan dari alas daun yang berada di permukaan bumi. Nah, jadi sehingga dia dipantulkan melalui daun dan data tersebut didapatkan. Nah, itu memantulkan cahaya hijau akibat dari klorofil tepatnya. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke band 4. Nah, di sini ada band 4 di data saya. Terdapat band 4. Nah, band 4 ini atau biasa disebut dengan red atau band merah dengan panjang atau rentang gelombang 0,64 sampai 0,67 mikrometer. Nah, band merah ini merupakan bagian terpenting dari spektrum tampak yang sangat dipengaruhi oleh penyerapan klorofil, sehingga reflektansi pada band ini menurun pada vegetasi yang sehat. Nah, karena itu band merah ini digunakan untuk memisahkan vegetasi dan tanah gondol, serta perhitungan indeks vegetasi seperti NDVI atau Normalized Difference Vegetation Index. Nah, jika dikaitkan dengan konteks pesisir, band ini membantu mengidentifikasi batas vegetasi mangrove dan pasang surut yang ada di pesisir. Nah, selanjutnya ini mungkin data yang saya miliki, data band 4 yang saya miliki. Ini merupakan data band yang ada di Kepulauan Nias, tepatnya Sumatera Utara. Nah, selanjutnya masuk ke band 5. Nah, di sini band 5 atau Near Infrared atau NIR dengan rentang gelombang 0,85 sampai 0,88. Nah, band NIR ini atau NIR ini sangat penting untuk analisis vegetasi dan kelembapan tanah karena vegetasi sehat memantulkan cahaya tinggi pada panjang gelombang ini. Band ini digunakan dalam perhitungan berbagai indeks vegetasi seperti NDVI, SAVI, dan FVI, serta untuk membedakan antara tubuh air dan lahan kering. Permukaan air menyerap kuat cahaya NIR ini sehingga terlihat gelap dalam citra dan menjadikan efektif dalam deteksi area tergenang atau batas sungai dan danau. Nah, kita lihat juga di band 5 ini daerah yang saya ambil tuh sudah sangat kelihatan dan dia memperjelas di mana daerah daratan, seperti yang saya katakan tadi, daerah daratan dan di mana daerah air. Nah, jika di zoom juga nanti jika diolah datanya kita dapat tahu di mana di daerah sini yang terdapat aliran sungai. Jadi dia bisa membedakan. Nah, selanjutnya kita masuk yaitu di band 6. Nah, band 6 ini merupakan short wave atau infrared 1 atau SWIR 1 dengan rentang gelombang 1,57 sampai 1,65 mikrometer. Nah, band SWIR ini atau SWIR 1 peka terhadap kandungan kelembapan pada tanah dan vegetasi, serta digunakan untuk mendeteksi awan tipis dan asap. Nah, reflektansi pada panjang gelombang ini menurun ketika permukaan mengandung air tertinggi, sehingga berguna untuk pemantauan kekeringan, identifikasi kebakaran hutan, dan analisis geologi. Nah, dalam lingkungan pesisir juga, band ini dapat membantu membedakan antara area basah, area berlumpur, dan area kering. Nah,
Selanjutnya itu kita masuk ke band 7. Nah, di sini saya mempunyai data yang terdapat di Kepulauan Nias yang sudah saya install dan sudah saya ekstrak juga. Nah, di sini ada band 7 atau sering disebut dengan Short Wave Infrared 2 atau SWIR2. Nah, di sini rentang gelombangnya itu 2,11 sampai 2,26 mikrometer. Nah, band 2 ini berfungsi dalam identifikasi mineral, kelembapan tanah, dan area terbakar karena lebih panjang dari band SWIR 1 tadi. Nah, atau yang kita kenal dengan band 6. Nah, jadi dia lebih panjang dibanding dengan band 6 tadi. Nah, band ini lebih sensitif terhadap panas dan kandungan air permukaan. Dalam studi geospasial juga band ini digunakan untuk pemetaan bantuan identifikasi kebakaran aktif. Nah, selanjutnya itu kita masuk di band 8. Nah, teman-teman, saya ingin menjelaskan juga bahwa tidak semua di setiap data itu kita diberikan band 8 dan band 9. Kadang itu menyesuaikan dari datanya, dari data yang sudah kita miliki. Nah, di sini saya tidak mendapatkan band 8, tapi saya akan jelaskan. Jadi band 8 itu sering disebut juga dengan panchromatic atau panchromatic dengan rentang gelombang 0,50 sampai 0,68 mikrometer. Nah, band panchromatic ini memiliki resolusi spasial tinggi atau 15 meter dengan mencakup spektrum tampak yang luas. Nah, fungsi utamanya dari band 8 ini yaitu meningkatkan ketajaman citra multispektral melalui proses Pence sharpening. Band ini tidak digunakan untuk analisis spektral langsung, tetapi berperan penting dalam menghasilkan citra berresolusi tinggi yang lebih jelas dan detail, misalnya untuk pemetaan pemukiman atau batas garis pantai. Nah, jadi band ini lebih ke untuk berfungsi sebagai menambah resolusi dari data yang kita miliki biar supaya lebih jelas ketika mereka digabungkan. Nah, selanjutnya itu ada band 9 atau SIROS dengan rentang gelombang 1,36 sampai 1,38 mikrometer. Nah, band ini khusus dirancang untuk mendeteksi awan cirrus tipis di atmosfer bagian atas karena cirrus dapat memengaruhi reflektansi permukaan. Band ini digunakan untuk masking awan agar analisis permukaan bumi menjadi lebih akurat. Nah, jadi ketika data kita ditutupi sama awan, maka band 9 ini dapat membantu menghilangkan awan tersebut sehingga permukaan bumi itu lebih jelas dan lebih kelihatan. Nah, penggunaan band 9 ini juga penting dalam pemrosesan citra sebelum melakukan klasifikasi tutupan lahan atau analisis suhu permukaan. Nah, selanjutnya itu band 10. Nah, di sini saya punya band 10. Nah, band 10 itu seperti ini di data saya. Nah, band 10 ini merupakan thermal infrared. Nah, ini juga sangat penting. Band 10 ini mempunyai rentang gelombang 10,60 sampai 11,19 mikrometer. Nah, band thermal ini digunakan untuk merekam radiasi panas permukaan bumi. Data ini memungkinkan perhitungan brightness atau temperatur dan land surface temperature atau LST setelah dikoreksi dengan emisivitas. Nah, band 10 ini juga sangat penting dalam studi energi panas bumi, pemetaan suhu kota, serta pemantauan suhu perairan dangkal di tanah. Nah, jadi band 10 ini sangat penting juga. Nah,
Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu band 11. Nah, band 11 ini atau thermal infrared 2. Tadi band 10 itu thermal infrared 1, sekarang thermal infrared 2. Itu band 11. Dengan rentang gelombang 11,50 sampai 12,51 mikrometer. Nah, band thermal kedua ini merekam radiasi panas namun memiliki panjang gelombang yang sedikit lebih besar sehingga lebih sensitif terhadap perbedaan temperatur atmosfer. Meskipun sempat memiliki masalah kalibrasi pada Landsat 8, band ini tetap berguna untuk verifikasi suhu permukaan, koreksi atmosfer termal, serta perbandingan dengan band 10 guna meningkatkan akurasi data suhu permukaan. Jadi ini cuma untuk lebih mendukung agar thermal infrared itu lebih jelas. Nah, jadi di sini saya tidak punya data band 10, band 11, mohon maaf. Saya cuma punya data band 10 saja. Nah, bagaimana sih cara menggunakan band ini? Jadi band ini kita dapat menggunakannya dengan cara menggabungkannya. Menggabungkan datanya atau filenya menjadi satu. Nah, mungkin saya memberikan contoh kombinasi band atau false color kepada teman-teman semua. Ini hanya contoh saja untuk kita menggunakan band tersebut. Nah, pertama-tama kita masuk ke aplikasi Sagagisnya. Lalu kita klik geoprocessing. Kemudian kita masuk ke imagery. Lalu kita masuk ke Landsat. Nah, di sini ada Landsat import with option. Nah, kita klik. Nah, teman-teman akan ditampilkan di layar, teman-teman akan tampil seperti ini. Lalu teman-teman klik files. Kemudian di sini bakalan muncul titik 3. Teman-teman klik. Nah, sini teman-teman akan ditampilkan file yang sudah diekstrak tadi. Teman-teman ekstrak tadi. Nah, di sini ada file bandnya. Mungkin teman-teman bisa baca di sini ada nama filenya itu, yang di belakangnya ini ada B1. Itu yaitu band 1. Nah, jadi mungkin saya akan memberikan contoh beberapa kombinasi band. Mungkin kita akan coba contoh beberapa kombinasi band. Mungkin saya coba vegetasi atau false color. Nah, di mana vegetasi tampak merah ini kita menggunakan kombinasi band atau RGB-nya itu band 5, 4, dan 3. Nah, ini saya akan membuat jenisnya itu atau jenis analisisnya itu vegetasi atau false color. Nah, kita akan coba gabungkan band 1, band 5, 4, dan 3. Maaf. Nah, ini mungkin teman-teman bisa klik dulu band 5-nya, lalu klik kontrol, tahan kontrol, lalu pilih band 4-nya, lalu pilih band 3-nya. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik OK. Nah, sini teman-teman akan muncul seperti ini. Ini teman-teman tidak usah ganggu. Nah, sini yang saya bilang tadi, sini sudah ada band 3, red, green, blue. Sini ada keterangannya. Teman-teman bisa juga klik info di sini. Nah, teman-teman akan dikasih tahu. Di sini ada description-nya. Terus ada tool-nya juga. Nah, setelah itu teman-teman klik OK. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini merupakan tampilan vegetasi dari data saya atau false color-nya. Ini saya gabungkan band 5, 4, dan 3. Nah, di sini vegetasi tampak merah seperti ini. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat. Jadi data saya seperti ini. Nah, band ini
punya contoh kombinasi-kombinasi yang sangat banyak, itu teman-teman dapat mengaturnya. Kombinasi-kombinasinya masih sangat banyak, ini cuma contoh saja yang saya berikan. Salah satunya yaitu kombinasi untuk analisis atau jenis tampilan vegetasi atau false color dengan kombinasi band 543. Nah, seperti ini. Mungkin kita coba satu contoh lagi, yaitu air dangkal atau bathymetry dengan kombinasi band yaitu 321. Nah, ini teman-teman bisa close saja. Lalu teman-teman lakukan hal yang sama seperti tadi. Teman-teman klik files, lalu di sini ada muncul titik 3. Lalu teman-teman cari band yang akan dipilih, yang akan dikombinasikan, yaitu band 321. Klik OK. Lalu teman-teman bisa klik apply atau OK juga bisa. Nah, di sini teman-teman bisa OK. Mungkin tunggu sebentar. Nah, di sini dia akan muncul tampilan seperti ini. Jadi band saya untuk menganalisis jenis tampilannya itu tentang air dangkal atau bathymetry. Nah, saya menggabungkan kombinasi band 321. Nah, ini menonjolkan perairan dangkal. Mungkin seperti ini. Di daerah pesisir ini dia menonjolkan perairan dangkal. Nah, ini lebih biru. Jadi teman-teman dapat menganalisis di mana saja sih sebenarnya daerah-daerah yang memiliki perairan yang dangkal. Nah, dia lebih menonjolkan daerah yang dangkal. Ini mungkin kalau teman-teman lihat juga ada aliran sungai di sini yang menuju ke laut, tapi di daerah sini itu dangkal. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata atau jika ada yang kurang dimengerti. Saya meminta maaf. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kadek Widvan Tuadi Erayanta dengan NIM 241351101. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai semua arti dari data yang ada di luar band pada Saga. Nah, jadi data di luar band ini adalah data tambahan yang bukan bagian dari band spektral utama. Nah, data ini berisi informasi pendukung seperti metadata, kualitas citra, suhu permukaan, dan indeks hasil olahan. Nah, meskipun bukan band utama, data ini penting untuk analisis citra yang akurat di Saga GIS. Nah, jenis-jenis data di luar band ini ada QA atau Quality Assessment yang menunjukkan kualitas tiap pixel, yakni awan, bayangan, perkenalkan saya Ikade Agustus Pradana dengan NIM 241351110. yakni informasi waktu perekaman sensor kalibrasi dan lokasi. Selanjutnya ada thermal data, yakni menampilkan suhu permukaan bumi dan ke dalam aplikasi Saga. Jadi dalam Kelvin. Pertama, selanjutnya ada Coordinates, yakni menunjukkan area tertutup awan atau tidak. Nah, selanjutnya ada angle data, yakni sudut sensor dan matahari. Jadi, untuk koreksi geometri. Kita buka dulu untuk aplikasinya. Nah, selanjutnya ada data turunan dan tambahan. Tunggu sebentar untuk yakni ada NDVI dan NDWI. Yakni indeks hasil olahan untuk melihat vegetasi, air atau area terbangun. Selanjutnya ada DEM, yakni Digital Elevation Model, yang menunjukkan ketinggian permukaan bumi. Datanya yang abu-abu ini. Terakhir ada data. Belum ada datanya, jadi data ini membantu proses analisis spesial dan meningkatkan ketelitian hasil olahan citra. Nah, jadi yang bisa diambil yakni kita bisa pilih yang open. dari penjelasan yang tadi,
bisa adalah cari data di untuk luar band lokasi memiliki peran data yang penting kita simpan dalam itu ada di mana. mendukung Karena analisis citra. saya sudah download datanya, ini Dari dia data datanya. tersebut membantu mengidentifikasi kualitas, Oke, jadi langsung kondisi diklik saja lingkungan, dan bisa dan diklik koreksi open. data. Dengan data tambahan ini, hasil analisis di Jika sudah selesai Sagaggis login, menjadi ini lebih ada akurat pilihan dan ini, lengkap. yang ini. Nah, ini data Sekian kita nih. penjelasan dari saya. Bisa Maaf tap jika aja. ada salah kata ataupun kurang lebih 3 penjelasan, kali. dan terima Dan kasih. datanya akan langsung muncul seperti ini. Seperti ini. Karena tadi belum ada, jadi ini dia untuk data kita. Dan untuk selanjutnya, di sini bisa disesuaikan aja sesuai keinginan ini. Ini ada seperti warna, ya, warna ini dan lain-lain. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Baik, kelompok kami memilih Pulau Nias sebagai penugasan karena Pulau Nias sendiri memiliki karakteristik geografis dan ekologis yang kompleks serta relevan untuk dikaji. Letaknya di lepas pantai barat Sumatera menjadikan wilayah strategis untuk memantau dinamika pesisir, perubahan tutupan lahan, dan potensi bencana seperti abrasi maupun gempa. Melalui citra satelit, perubahan lingkungan di Nias dapat dianalisis secara efisien tanpa observasi langsung. Selain itu, penginderaan jauh juga mendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan di sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan. Dengan keunikan alam dan tantangan lingkungannya, Pulau Nias menjadi lokasi ideal untuk penapan dan pembelajaran teknologi penginderaan jauh.